sudut pusat dan sudut keliling dari lingkaran. Apa sih yang dimaksud dengan sudut pusat? Mari kita perhatikan, Ibu perbesar gambarnya ya. Oke, sudah? Ya, kita lihat yang dimaksud dengan sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh jari-jari yang melalui titik pusat. Titik pusatnya apa? Titik pusatnya O, gitu kan? Kita kasih lihat di sini nih. Ini namanya jari-jari OA. Nah, berada di titik pusat, kemudian ke OB. Nah, sudut yang berada atau melalui titik pusat lingkaran disebut sudut pusat. Nah, seperti itu. Sementara untuk sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis atau dua tali busur yang bertemu di satu titik lingkaran. Contoh, ada tali busur A ke C. Nah, seperti ini ya. Ada tali busur A ke C, kemudian ada lagi tali busur C ke B. Nah, dua garis ini dipertemukan sehingga membentuk sudut. Nah, sudut ini yang disebut dengan sudut keliling lingkaran. Seperti itu. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti di chat ke Ibu aja atau boleh di komen. Terima kasih. Next, kita bahas cara menghitung sudut pusat dan sudut keliling. Di mana sudut pusat yang tadi sudah Ibu bilang bahwa sudut pusat adalah AOB yang melalui titik pusat dan sudut keliling adalah ACB yang melalui keliling lingkaran. Sekarang sifat dari sudut pusat AOB kita lihat ya. Sudut pusat AOB sama dengan 2 kali sudut keliling. Contoh, sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Misal, diketahui sudut ACB sama dengan 30 derajat, maka tentukan besar sudut AOB. Sudut AOB itu kan sudut pusat, berarti besarnya 2 kali sudut ACB. Sudut ACB-nya 30 derajat, berarti sudut AOB-nya 2 dikali 30 derajat. Sama dengan 60 derajat. Bagaimana penulisannya? Seperti ini. Sebentar ya. Nah, sudut apa tadi ya? Sudut ACB ya. Sudut ACB itu kan ini nih. ACB. Nah, ACB itu berapa tadi? 30 derajat. Nah, rumus sudut AOB katanya berdasarkan sifat matematika 2 kali sudut keliling lingkaran gitu. 2 sudut keliling lingkaran atau 2 kali 30 derajat. Berapa? Sudut AOB-nya berarti 60 derajat. Seperti itu. Jadi kalau yang diketahui sudut kelilingnya 30 berarti mencari sudut pusat tinggal dikali 2. Kalau yang diketahui sudut pusatnya misalnya kita ganti. Bu, kalau yang diketahui sudut pusatnya 60 derajat, berapakah sudut kelilingnya? Sudut kelilingnya berarti sudut pusat dibagi 2. 60 dibagi 2 berapa? 30 derajat. Nah, itu untuk sudut keliling dan sudut pusat. Kita lanjut. Nah, kalau diketahui sudut keliling, ini yang tadi Ibu bilang ya. Misalnya, sudut keliling ACB rumusnya adalah sudut pusat dibagi 2. Kita lihat. Ganti ya. Ganti warna dulu biar terlihat seperti ini. Sudut keliling adalah sudut pusat dibagi 2. Contoh, diketahui sudut pusatnya berapa? Sudut pusatnya 70 derajat, maka tentukan sudut keliling dari sudut ACB. Nah, rumus sudut keliling apa? Rumus sudut keliling adalah sudut pusat dibagi 2. Kita cek sebentar. Nah, gini. Sudut ACB kan sudut keliling. Mencari sudut keliling, sudut pusat dibagi 2. Yang diketahui sudut pusatnya 70 derajat. Berarti 70 derajat dibagi 2, yaitu 35 derajat. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Next, ada kan catatannya di sini? Nah, ini lihat, ada catatannya.
Semua ini hanya berlaku apabila sudut pusat dan sudut keliling menghadap ke busur yang sama. Busur apa sih? Contoh, ini sudut kelilingnya apa? A, C, B. Kita lihat ya. Supaya lebih jelas kita ganti warnanya dengan warna toska. Oke. Perhatikan. A, C, B. Dia menghadap ke busur apa nih? Dia menghadap ke busur A, B, ya kan? Nah, sekarang kita lihat sudut pusatnya A, O, B. AOB juga menghadap ke busur AB. Dia sama-sama menghadap ke busur AB. Jika sudut keliling dan sudut pusat menghadap ke busur yang sama, maka berlaku sifat yang dijelaskan barusan. Seperti itu ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat berikutnya. Ada yang namanya sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama, maka besarnya sama. Nah, kalian sudah paham sebelumnya tentang sudut keliling. Di sini ada berapa sudut keliling? Di gambar yang ibu punya ada 3 sudut keliling. Ada sudut X, ada sudut Y, dan ada sudut Z. Ketiganya menghadap ke busur AB. Jelas ya? Ibu perlihatkan. Sebentar, kita ganti warnanya yang agak terang, agak gelap. Oke. Nah, di sini ada sudut. Nah, ini sudut keliling X, sudut keliling Y, dan sudut keliling Z. Ketiganya menghadap ke busur yang sama, yaitu busur AB. Ya. Ketiganya menghadap ke busur AB. Ini sudut X menghadap ke busur AB, sudut Y menghadap ke busur AB, dan sudut Z menghadap ke busur AB. Sampai sini bisa dipahami. Nah, sekarang kita baca sifatnya. Perhatikan, sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama, maka besarnya sama. Nah, berarti karena ketiganya menghadap sama-sama ke busur AB, maka besarnya ketiganya sama. Maksudnya berarti kalau sudut X-nya 30 derajat, maka sudut Y-nya juga 30 derajat, dan sudut Z-nya juga karena menghadap ke busur yang sama, yaitu busur AB. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat berikutnya, yaitu sudut keliling yang menghadap ke diameter besarnya 90 derajat. Perhatikan, ada namanya sudut keliling yang menghadap ke diameter. Besarnya berapa? Besarnya katanya 90 derajat. Ini ya, sudut keliling. Ibu besarkan. Ini kan kita bisa lihat ya, diameternya ada diameter AB. Ada yang namanya sudut keliling. Nah, di kesini kemudian terhubung sini. Sudut keliling yang menghadap ke diameter pasti besarnya 90 derajat. Ini pasti ya, karena ini sifat. Seperti itu. Ada lagi sudut keliling AQB. AQB gini kan, menghadap ke diameter juga, berarti bisa dipastikan ini besarnya 90 derajat. Seperti itu ya. Itu untuk sifat yang ini, sudut keliling yang menghadap ke diameter besarnya 90 derajat. Sekarang ada sifat berikutnya yang disebut dengan segi 4 tali busur. Ya, bisa dilihat segi 4 tali busur ini artinya jumlah 2 sudut keliling yang saling berhadapan besarnya 180 derajat. Apa tadi katanya? Yang berhadapan. Oke, kita lihat sudut yang berhadapan yang mana? Bisa dilihat, sudut yang berhadapan adalah sudut A. Nah, sudut A ditambah sudut C harus 180 derajat. Kemudian sudut B ditambah dengan sudut D juga 180
derajat. Seperti itu. Dan yang terakhir akan kita bahas adalah garis singgung lingkaran. Banyak ya Bu sifat lingkaran? Iya betul banyak. Makanya harus diputar berulang-ulang videonya kalau kalian tidak paham. Makanya Ibu buat video supaya lebih mudah untuk kalian mempelajarinya dan memutar ulang videonya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran terbagi menjadi dua. Ada persekutuan dalam dan ada garis singgung persekutuan luar. Kita bahas satu persatu ya. Garis singgung persekutuan dalam dahulu. Kenapa disebut persekutuan dalam? Karena garisnya silang dari atas ke bawah gitu nih. Lihat garis D. Kita lihat dulu unsur-unsurnya supaya kalian lebih paham. Kita ganti warna sebentar ya. Oke. Nah, di sini ada garis singgung. Garis singgungnya nyinggungnya ke dalam. Dia dari luar, dari atas, dia menyilang ke bawah sini. Nah, ini contoh dari garis singgung persekutuan dalam. Kalau P apa Bu? Kalau P adalah jarak antara titik pusat. Yang pertama ada titik pusat dari lingkaran A dan ada titik pusat dari lingkaran B. Nah, kita melihat ada dua lingkaran, yang satu lingkarannya besar, yang satu lingkarannya kecil. Kalau lingkaran besar, jari-jarinya disimbolkan dengan huruf R besar. Kalau lingkarannya kecil, disimbolkan dengan R kecil. Seperti itu, bisa dipahami ya. Untuk rumusnya bagaimana? Rumusnya untuk persekutuan dalam, karena di sini dalam berarti Ibu menggunakan simbol huruf D, artinya dalam. Ini artinya, ini rumusnya adalah akar P kuadrat dikurang dalam kurung R besar ditambah R kecil tutup kurung kuadrat. Nah, seperti itu. Ini tidak beda rumusnya dengan persekutuan luar. Tidak sama persis, tetapi ada bedanya sedikit saja. Kita perhatikan. Nih, Ibu hilangkan tanda yang coret-coretan tadi, Ibu kecilkan dulu gambarnya, biar kalian paham di mana dia. Nah, untuk persekutuan dalam rumusnya kan akar P kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil dalam kurung pangkat 2. Sementara untuk garis singgung persekutuan luar, nah, rumusnya hanya beda di mana? Hanya beda di sini. Perhatikan. Yang tadi kan akar P kuadrat min R besar ditambah R kecil. Itu untuk yang di dalam. Untuk persekutuan luar bedanya hanya di sini. Nah, hanya di tanda minusnya. Di sini ya. Nih bedanya. Jadi kalau untuk luar itu dia semua tandanya dikurang. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari apa nak? Coba. Di sini itu untuk persekutuan luar contohnya adalah sepeda. Kok sepeda Bu? Iya, rantai sepeda. Kalian perhatikan rantai sepeda bentuknya kan gini. Ini roda depan, ini rantainya, nih ini rantai. Nah, begini. Nah, jadi rantai sepeda. Rantai sepeda adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep garis singgung persekutuan luar. Bedanya dengan persekutuan dalam atas atau bawah sama bawah. Kalau untuk garis persekutuan dalam dia menyinggungnya silang dari atas ke dalam seperti ini. Ya, tahu perbedaannya. Nah, untuk garis singgung persekutuan luar ini simbolnya L. Selebihnya simbolnya sama. Ada jari-jari besar, ada pusat dan ada jari-jari kecil. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang kita lihat keterangan yang tadi sudah dibahas ya. Seperti ini. D itu untuk persekutuan dalam, L itu untuk persekutuan luar, kemudian P itu untuk jarak pusat dari dua lingkaran, R jari-jari besar, dan R jari-jari kecil. Seperti itu ya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan di chat ke Ibu atau di komen. Cuma lebih kebacanya di chat ya. Kalau di komen khawatir tenggelam. Boleh di chat grup WA. Cuma kalau ternyata Ibu belum baca,
bisa di-mention aja japri ke Ibu. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.